Halo semuanya. Untuk video ini kita lanjut ke pembahasan soal latihan. Jadi ada beberapa soal latihan terkait dengan perusahaan dagang, akuntansi untuk perusahaan dagang di chapter kelima yang akan kita bahas. Ya, jadi ada beberapa soal kita bahas sama-sama. Sebelumnya di video-video sebelumnya sudah kita pelajari terkait dengan materi-materi di chapter kelima ini, yaitu terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Satu siklus akuntansinya bagaimana, terutama terkait dengan pencatatan atas penjualan dan juga pembeliannya. Nah, selain itu, kita juga belajar terkait dengan sistem pencatatan persediaan barang dagang, di mana yang kita pelajari ada dua sistem, ada periodik dan perpetual. Nah, materi-materi itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Di video ini kita akan lanjut ke pembahasan soal latihan. Ya, kita mulai dari soal pertama, soal 1. Nah, soal 1 ini, terkait dengan soal 1 ini, berikut adalah ada 3 perusahaan ya, ada 3 perusahaan dagang, yaitu Athena Cosmetic, Harry Grocery, dan Panama Wholesalers. Ya, di sini ada informasi terkait dengan laba rugi singkatnya, laba rugi ringkasnya, sama dari penjualan sampai dengan laba bersihnya. Ya, nah terkait dengan informasi ini ada beberapa poin yang hilang. Terutama kita lihat dari Athena. Di Athena ini ada informasi terkait dengan retur penjualan dan juga pengurangan harganya yang hilang. Yang kita kasih kode A. Kemudian ada gross profit yang tidak diketahui nilainya berapa, kita kasih kode B. Kemudian laba dari operasi poin C belum diketahui, dan juga net income-nya atau laba bersihnya belum diketahui. Nah, sama halnya juga Harry. Kalau Harry itu ada poin E, F, G, H. Kemudian yang Panama Wholesaler itu ada I, J, K, L. Nah, ada beberapa poin yang hilang ya, DA sampai L ya, terkait dengan 3 perusahaan dagang itu. Yang diminta di sini adalah untuk menentukan atau mencari angka-angka yang hilang tadi, yang poin A, B, C, D, E sampai dengan L. Itu angkanya berapa, nilainya berapa, kita diminta untuk mencari tahu nilainya itu sebenarnya berapa. Ya, agar laporan keuangannya, laporan laba rugi ringkasnya itu lengkap ya dan dapat dibaca. Kemudian yang A sudah ditentukan nilai yang hilang, dicari nilai yang hilang. Yang kedua itu diminta untuk mencari gross profit margin-nya atau gross profit rate-nya. Ya, margin laba kotornya itu berapa? Nah, margin laba kotor itu didapat dari mana? Margin laba kotor itu didapat dari laba kotor dibagi dengan penjualan, yaitu berkaitan dengan net sales-nya atau penjualan bersih. Nah, nanti kita cari yaitu laba kotornya, di sini kita bagikan dengan net sales-nya dapat berapa. Itulah gross profit margin-nya atau gross profit rate-nya. Oke, kita coba cari nilai-nilai yang hilang dulu. Oke, ini soal pertama ya. Terkait dengan nilai-nilai yang hilang, di sini kita ketahui di sini ada penjualan, kemudian ada potongan retur penjualan dan juga pengurangan harga, dan juga yang ketiga itu ada net sales atau penjualan bersih. Yang kita ketahui di sini kan penjualan bersih itu didapat dari sales revenue dikurangi dengan sales return atau retur penjualannya, dapatlah namanya net sales-nya atau penjualan bersihnya. Nah, dapat penjualan bersih kita kurangi dengan HPP-nya. HPP di sini. Kurangi dengan HPP dapat apa? Dapat yang namanya gross profit. Ya, dapat gross profit. Kemudian setelah dapat gross profit kita kurangi dengan beban operasinya, biaya operasinya. Kurangi dengan biaya operasi dapatlah namanya laba bersih, laba kegiatan operasi atau laba operasinya. Income from operation atau laba operasinya. Setelah dapat laba operasinya baru kita kurangi dan kita tambahkan dengan pendapatan di luar usaha dan kurangi dengan beban di luar usaha. Yang ini barulah dapat yang terakhir itu net income-nya atau laba bersihnya. Gitu. Jadi dari informasi ini sebenarnya dengan rumus matematika kita sudah bisa mencari angka-angka yang ini dengan rumus matematika. Nah, kita coba kerjakan ya. Soal pertama. Di sini kita mulai dari Athena Cosmetic dulu. Ada informasi terkait dengan sales revenue-nya atau penjualan
penjualannya, yaitu sebesar 90.000. Di sini tidak diketahui sales return-nya atau return penjualannya, tetapi di sini kita tahu net sales-nya atau penjualan bersihnya. Nah, untuk mendapatkan return penjualan itu dengan cara kita cari tahu dulu net sales itu dapat dari mana. Net sales itu dapat dari, atau penjualan bersih itu dapat dari penjualan kurangi dengan return penjualan di sini. Berarti kalau return penjualannya dapat dari penjualan kurangi dengan net sales-nya. Penjualan kurangi dengan penjualan bersihnya. Jadi untuk mendapatkan return penjualan didapat dari penjualan dikurangi dengan penjualan bersih, yaitu 90.000 dikurangi dengan 86.000. Di sini dapatlah 4.000 ya. Jadi dengan rumus matematika seperti ini sudah bisa kita hitung. Berarti dapat return penjualannya itu sebesar 4.000. 90.000 kurangi penjualan 90.000 kurangi dengan return penjualan 4.000, dapatlah namanya penjualan bersihnya, yaitu 86.000. Nah, dapat 86.000. Di sini kita tahu COGS-nya atau HPP-nya 56.000. Gross profit-nya hilang, nggak tahu angkanya berapa. Gross profit margin, gross profit ini didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan COGS atau HPP-nya. Dapatlah yang namanya gross profit-nya berapa? Dapat sebesar 30.000, yaitu 86.000 kurangi dengan 56.000, dapat 30.000. Gross profit-nya dapat 30.000 kurangi dengan operating expense-nya atau beban operasinya, dapatlah namanya laba operasi, yaitu sebesar 15.000. Nah, dapat laba operasinya. Laba operasinya 15.000. Di sini ada pendapatan dan beban di luar usaha, di mana itu bersifat mengurangi, berarti beban di luar usahanya lebih besar daripada pendapatannya. 15.000 kurangi dengan 4.000, dapatlah namanya laba bersih sebesar 11.000. Gitu. Ya, di sini. Nah, kemudian gross profit rate-nya. Gross profit rate-nya berarti tinggal dibagi, yaitu laba kotor 30.000 dibagi dengan net sales-nya. Gross profit-nya 30.000 bagi dengan net sales-nya 86.000, kalikan dengan 100%. Kalikan dengan 100% dapat 34.088%. Gitu. Nah, untuk yang Athena Cosmetics selesai, lanjut ke Harry Grocery. Nah, Harry Grocery ini yang tidak diketahui sales revenue-nya. Sales revenue-nya tinggal kita cari, yaitu dapat dari net sales ditambahkan dengan sales return. Ya. Dapat berapa? Berarti dapat 100.000 di sini. Dapat 100.000. Tinggal dimasukin aja. Benar kan? Penjualan 100.000 kurangi dengan return 5.000, dapatlah penjualan bersih 95.000. Gitu. Lanjut, dapat 95.000, sales revenue atau penjualannya sudah diketahui 100.000. Lanjut ke di bawahnya. Di sini ada penjualan bersih 95.000. COGS-nya tidak diketahui atau HPP-nya tidak diketahui, tetapi diketahui gross profit-nya atau laba kotornya. Nah, laba kotor ini didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Dapat laba kotor. Berarti untuk mendapatkan HPP-nya di sini yang tidak diketahui ini didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan gross profit-nya atau laba kotornya, yaitu sebesar berapa? Sebesar berapa? Tinggal dihitung ya. Didapat dari net sales kurangi dengan gross profit-nya, yaitu sebesar 73.000. 95 kurangi 73 dapat 22.000. Gitu. Nah, setelah itu lanjut ke operating expense-nya dan juga income from operation. Di sini kita ketahui laba kotornya berapa, tetapi kita nggak tahu biaya operasi dan juga laba operasinya itu berapa. Nah, kita nggak bisa hitung dong. Laba operasi kan didapat dari laba kotor kurangi dengan beban operasi. Ya, kita nggak tahu beban operasinya berapa, nggak bisa kita hitung net income-nya income from operations-nya berapa atau laba operasinya. Sama halnya juga operating expense-nya juga kita nggak tahu beban operasinya.
Beban operasi berarti didapat dari gross profit atau laba kotor dikurangi dengan income from operation atau laba operasinya. Di sini kita nggak tahu nilainya berapa. Berarti kita hitung dulu yang di bawah ini. Informasi di bawah ini kan cukup lengkap ya untuk mendapatkan income from operations-nya. Nah, tinggal kita hitung aja. Net income itu 11.000. Other income and expense atau pendapatan dan beban di luar usahanya 3.000. Berarti income from operations-nya atau laba operasinya yaitu sebesar, tinggal ditambahkan, yaitu 14.000. 3.000 ditambahkan dengan 11.000. Di sini dapat 14.000. 14.000 dapat dari mana? Didapat dari net income 11.000 ditambahkan dengan other income and expense-nya yaitu 3.000. Dapatlah net income from operations-nya 14.000. Kan rumusnya seperti ini. Laba operasi kurangi dan ditambahkan atau dikurangi dengan pendapatan dan beban di luar usaha, dapatlah laba bersih. Nah, 14.000 kurangi dengan 3.000 dapat 11.000. Nah, gitu ya. Jadi dapat income operation-nya ditambahkan aja 3.000 tambah 11.000. Lanjut ke atas ini, lanjut yang atas ini. Nah, kita udah dapat gross profit-nya 22.000, income from operations-nya 14.000. Berarti operating expense-nya tinggal diselisihkan saja. Untuk mendapatkan income from operations itu dapat dari gross profit laba kotor kurangi dengan beban operasi. Beban laba kotor sudah kita ketahui. Beban operasi, laba operasi sudah diketahui. Yang tidak kita ketahui di sini beban operasi, ya tinggal diselisihkan. 22.000 kurangi dengan 14.000. Ya, 22.000 kurangi dengan 14.000. Dapatlah yang senilai 8.000. Ya, 22.000 kurangi 8.000 dapat 14.000. Itulah income from operations-nya. Sedangkan beban operasinya ya tinggal selisihnya, yaitu 8.000 tadi. Selisih dari 22.000 kurangi dengan 14.000. Nah, lanjut ke gross profit rate-nya. Tinggal dibagi, yaitu laba kotornya 22.000 bagi dan net sales-nya 95.000. Dapat 23,16%. Lanjut ke yang terakhir, yang ketiga, Panama Wholesaler. Sales revenue-nya 122.000, sales return-nya 12.000. Berarti net sales-nya tinggal diselisihkan. Dapat 110.000. Nah, 110.000 net sales-nya. Geocache-nya tidak diketahui, tetapi kita tahu gross profit-nya 24.000. Berarti geocache-nya itu didapat dari 110.000 kurangi dengan 24.000. Dapat berapa? Dapat senilai 86.000. 110 kurangi 86 dapat 24. Benar ya? Gitu. Nah, lanjut lagi di bawahnya. Gross profit-nya 24.000, operating expense-nya 18.000. Berarti income from operation atau laba operasinya tinggal diselisihkan, yaitu senilai 6.000. 24.000 kurangi dengan 18.000. Dapat 6.000. Oke, lanjut. Di sini ada income from operations-nya 6.000 sudah kita ketahui. Pendapatan dan beban di luar usaha belum diketahui, tetapi kita tahu net income-nya 5.000. Berarti untuk mendapatkan net income 5.000 dari laba operasi 6.000, berarti kita perlu mengurangi yang namanya pendapatan dan beban di luar usaha sebesar selisihnya, yaitu sebesar 1.000. Itu. Nah, yang terakhir gross profit rate-nya tinggal dibagi. Laba kotornya itu 24.000 bagi dengan penjualan bersih 110.000. Kalikan 100% dapat 21,82.000. 21,82%. Ya. Jadi didapat dari laba kotor 24.000 bagi net sales-nya penjualan bersih 110.000 dikalikan 100%. Dapatlah 21,82%. Selesai soal nomor 1. Soal 1 sudah, lanjut ke soal 2. Soal 2. Nah, ini soal 2. Di sini ada beberapa informasi terkait dengan data keuangan perusahaan di 30 November 2017 ya. Department Store, Ilhan Department Store. Nah, di sini ada informasi
terkait dengan beberapa rekening setelah penyesuaian, yaitu ada biaya angkut pembelian 7.500. Kalau freight in itu biaya angkut pembelian ya, biaya angkut masuk ya, berarti angkut pembelian. Kalau freight out itu beban angkut penjualan. Kemudian di sini ada inventory atau persediaan 42.000. Ini persediaan per 1 November. Ya. Kenapa? Karena ini pakai sistem periodik. Ya. Kalau sistem periodik berarti pada saat neraca saldo setelah penyesuaian, nilai persediaan itu tidak bertambah, tidak berubah, masih tercatat sebesar nilai persediaan awalnya, yaitu di 1 November. Lanjut ke pembeliannya. Di sini ada pembelian 585.000, ada diskon pembelian atau potongan pembelian 5.100. Kemudian potong retur pembelian dan pengurangan harganya 2.900. Kemudian di sini ada informasi terkait dengan penjualannya 1 juta dan juga retur penjualan sebesar 25.000. Berarti di sini tidak ada potongan penjualan ya. Tidak ada diskon penjualannya, tidak ada informasi, berarti nggak ada. Di sini ada informasi tambahan terkait dengan inventory-nya atau persediaan barang dagangnya. Per 30 November tercatat dihitung kembali secara fisik ternyata yang tersisa itu 54.600. Nah, tadi inventory 42 kan? 42 ini per 1 November. Per 30 Novembernya ya segini, 54.600. Kemudian informasi yang kedua, di mana Ilham Department Store menggunakan sistem pencatatan periodik. Nah, dia pakai sistem periodik, barulah muncul yang namanya beban angkut pembelian, kemudian pembelian, potongan pembelian, gitu. Ya, dan juga retur pembelian. Tidak ada yang namanya HPP kan. Kalau kita pakai perpetual, nggak ada rekening ini. Tidak ada rekening di angkut pembelian, nggak ada. Pembelian juga nggak ada. Kemudian potongan pembelian dan juga retur pembelian juga nggak ada. Semuanya itu langsung tercatat ke inventory. Di mana inventory-nya itu menunjukkan nilai akhir pada akhir periodenya tanpa melakukan penyesuaian. Gitu ya. Nah, karena ini pakai sistem periodik barulah muncul semua ini gitu. Kemudian persediaannya juga belum tersesuaikan dengan nilai terakhirnya. Nilai per 30 Novembernya belum tercatat gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan informasi yang dimiliki oleh Ilham Department Store. Ya, beberapa informasinya di situ. Yang diminta kepada kita untuk menyiapkan laporan keuangan sampai dengan perhitungan laba kotornya di akhir 30 November 2017. Jadi kita diminta untuk membuat laba ruginya, tetapi nggak semua kita bikinnya. Kita hanya menghitungnya itu sampai dengan laba kotornya. Karena di sini hanya terkait dengan informasi yang digunakan untuk menghitung laba kotor. Beban operasi tidak ada, nggak ada diinformasikan di soal ini kan, berarti nggak bisa kita lanjut ke laba bersih gitu. Jadi kita cukup menghitungnya sampai laba kotornya saja. Untuk menghitung laba kotor didapat dari perhitungan seperti ini. Ya, dimana pertama kita hitung dulu penjualannya dan juga retur penjualannya. Dapatlah namanya penjualan bersih. Di soal ada penjualan sebesar 1 juta. Ya, sebesar 1 juta. Dan juga ada retur penjualan 25.000. Berarti penjualan bersihnya itu didapat dari 1 juta. Tunggu bentar ya. Didapat dari 1 juta dikurangi dengan retur penjualan. Dapatlah penjualan bersihnya itu sebesar 975.000. Dapat penjualan bersihnya. Nah, setelah hitung penjualan bersih, kita lanjutkan menghitung HPP-nya. Kalau untuk mendapatkan laba kotor didapat dari laba bersih, penjualan bersih kurangi dengan HPP-nya. Nah, kita cari dulu HPP-nya. Kalau pakai sistem periodik, kita mendapatkan HPP sesuai dengan materi yang telah kita sampaikan, didapatkan dari barang tersedia angkut di
jual. Barang tersedia untuk dijual itu ada dua pilihan. Kalau tidak tersisa, berarti terjual. Nah, untuk mendapatkan barang tersedia untuk dijual, didapatkan dari persediaan awal ditambahkan dengan pembelian bersih. Gitu. Nah, persediaan awal sudah kita ketahui ya di soalnya. Berapa persediaan awal kita? Yaitu 42.000. Masukin di sini 42.000-nya. Masukin 42.000. Nah, 42.000 ditambahkan dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersihnya itu berapa? Nah, untuk mendapatkan pembelian bersih dihitung dengan cara yang seperti yang video materi yang saya sampaikan, didapat dari pembelian, yaitu sebesar pembelian. Di sini ada pembeliannya sebesar 585.000. Kita masukin di sini 585.000. Kemudian ada apa lagi terkait dengan pembelian, yaitu selain pembelian 585 ada biaya angkut pembelian 7.500. Biaya angkut pembelian itu menambah pembelian atau mengurangi pembelian? Menambah pembelian. Ditambahkan 7.500. Kemudian ada potongan dan juga diskon tidak? Ada retur pembelian dan juga diskon tidak? Ada. Di sini ada potongan pembelian 5.100 dan juga retur 2.900. Nah, potongan pembelian dan juga retur pembelian bersifat mengurangi nilai dari mengurangi nilai dari pembelian. Pembelian 585.000 ditambah biaya angkut pembelian 7.500 kurangi dengan retur pembelian 2.900 kurangi dengan diskon 5.100, dapatlah pembelian bersihnya itu sebesar 584.500 dolar. Ya, kalau ini pakai dolar nggak ya? Kayaknya pakai ini dolar atau mata uang? Dolar ya. Berarti 584.500 dolar. Dapat pembelian bersihnya dan juga persediaan awalnya di soal 42.000 dan 584.500. Nah, baru kita dapat yang namanya barang tersedia untuk dijual di sini. Berarti barang tersedia untuk dijual didapat dari persediaan awal ditambahkan dengan pembelian bersihnya, yaitu sebesar 42.000 ditambahkan 584.500. Dapat sebesar nilainya yaitu bentar ya, 626.500. 626.500 ini available good. Cost of goods available for sale-nya, barang tersedia untuk dijualnya 626.500. Nah, barang tersedia untuk dijual kalau tidak tersisa berarti terjual. Nah, kita nggak tahu terjualnya berapa, tetapi kita tahu tersisanya itu berapa. Jadi di soal kan ada dikasih tahu persediaan barang dagang per 30 November 54.600. Kita masukin di sini. Persediaan akhirnya itu sebesar 54.600. Barang tersedia untuk dijual 626.500 kurangi dengan persediaan akhir 54.600, dapatlah HPP, yaitu sebesar, tinggal dikurangi 571.900. Nah, 571.900 HPP-nya, cost of goods sold-nya. Net sales-nya itu 975.000 net sales-nya. HPP-nya atau cost of goods sold-nya 571.900. Kita selisihkan, dapatlah namanya gross profit-nya, gross profit-nya atau laba kotornya, yaitu sebesar 403.100 dolar. Inilah gross profit-nya. Selesai soal nomor 2. Soal 1 sudah, soal 2 sudah, kita langsung loncat ke soal 8.
Nah, ini di soal 8 itu soal bahasa Inggris ya. Di sini ada transaksi selama 1 bulan di bulan April ya. Di sini selama bulan April dari tanggal 4 sampai 30. Di sini diminta untuk mencatat jurnal transaksi terkait dengan bulan April menggunakan sistem pencatatan perpetual. Di sini ya, sistem pencatatan perpetual. Jadi kalau kemarin yang di contoh soal yang kita bahas itu pembelian, penjualan, kemudian biaya angkut, itu semua terkait dengan sistem pencatatan periodik. Nah, ini yang di soal 8 ini diminta untuk mencatatnya itu dalam sistem pencatatan perpetual, di mana tidak ada rekening pembelian dan kawan-kawannya, tetapi semuanya kita catat ke rekening persediaan terkait dengan pembelian dan kawan-kawannya. Dan juga pada saat penjualan kita tidak hanya mencatat jurnal keluar, jurnal penjualan, tetapi kita juga mencatat adanya persediaan barang dagang berkurang dan juga bertambahnya atau munculnya namanya HPP, harga pokok penjualan gitu. Nah, setelah kita catat ke dalam jurnal transaksi bulan April, kemudian yang B diminta untuk melakukan posting ke buku besar terkait dengan transaksi selama bulan April yang kita jurnal tadi. Nah, menggunakan di kolom referensinya kita isi dengan jurnal halaman 1 atau J1 di sini ya. Nah, yang ketiga diminta untuk menyiapkan neraca saldo per 30 April 2017. Itu. Ya, jadi cukup kita kerjakan untuk soal yang C ini soal 8 ini kita catat ke jurnal, posting ke buku besar, kemudian bikin neraca saldonya. Jadi di sini tidak sampai di penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, dan juga penyusunan laporan keuangan serta proses penutupan. Tidak diminta ya di soal 8 ini, kita cukup kerjakan sampai posting ke buku besar dan penyusunan neraca saldo. Oke, kita kembali lagi ke atas. Di sini J Cheng yang mengolah ya, yang punya pemilik ya, mengoperasikan membuka satu usaha dengan nama Cheng's Tennis Shop Ltd di Yalong River Resort ya. Nah, pada awal periode memiliki beberapa rekening. Si Cheng Tennis Shop ini mempunyai beberapa rekening saldo rekening awal, diantaranya ada kas senilai $2.200, ada inventory atau persediaan 1.800, ini persediaan awalnya. Kemudian ada modal saham biasa $4.000. Nah, berikut transaksi selama bulan April. Jadi nilai saldo awal ini nanti akan kita gunakan ya, akan kita pindahkan ke buku besar. Ini kita catat sebagai saldo awalnya ya, the beginning balance-nya. Kita mulai dari 4 April. Nah, 4 April dibeli raket dan bolanya dari JMac Company ya, sebesar $760 dengan sistem kreditnya itu 2/10 M/30. Jadi jangka waktunya itu selama 30 hari, akan diberikan diskon sebesar 2% apabila dilunasin kita bayar tidak lewat dari 10 hari. Kemudian biaya angkutnya itu kita syarat kepemilikannya itu FOB shipping point. FOB shipping point di mana barang itu sampai di ekspedisi berarti sudah menjadi milik dari si pembeli, kita yang jadi si pembeli ini. Penjualnya siapa? Yaitu JMac ini, kita pembelinya. Jadi biaya angkutnya itu menjadi tanggungan dari kita karena kita pembeli. Nah, FOB shipping point di mana kepemilikan menjadi milik si pembeli apabila telah sampai di ekspedisi. Jadi dia pengangkutannya ya tanggungan kita gitu. Kita coba bikin jurnalnya di sini. Nah, ini bentuk jurnalnya. Bentuk jurnalnya sama seperti ya jurnal kalian pelajari sebelumnya di video sebelumnya terkait dengan perusahaan jasa ya. Kita mulai dari yang tanggal 4 dulu. Di tanggal 4 April ya di sini. Oke. Nah, 4 April ini berarti ada pembelian secara kredit. Kita pakai sistem perpetual. Kalau kita periodik berarti kita debitkan rekening pembelian ya. Tetapi ini kan perpetual, di mana tidak ada rekening pembelian dan kawan-kawannya.
semuanya itu dicatat ke persediaan barang dagang. Jadi yang pembelian di debit berarti kita ganti menjadi inventory atau persediaan barang. Ya, jadi inventory atau persediaan barang dagang. Referensinya berapa nanti kita catat pada saat kita kosongin dulu di sini. Nanti akan kita catat pada saat posting. Ya, nilainya berapa tadi? $706. Kreditnya apa? Karena secara kredit belum kita bayarkan, kita tampung ke piutang hutang usaha, accounts payable-nya 760 itu. Ini soal yang pertama, yang soal transaksi tanggal 4. Kemudian tanggal 6. Nah, tanggal 6 ini dibayar biaya angkut pembelian dari JMAC Company sebesar 40. Nah, berarti muncul biaya angkut pembelian ya. Kalau kita pakai sistem periodik, berarti kita mendebetkannya biaya angkut pembelian. Karena ini perpetual, tidak ada namanya rekening biaya angkut pembelian. Tetapi kita langsung mencatatnya itu ke rekening persediaan atau inventory. Itu. Nah, kreditnya apa? Karena kita bayar tunai ya, kita kreditkan kas. Nilainya berapa tadi? $40. Tanggal 6, lanjut. Tanggal 8. Nah, tanggal 8 ini dijual barang dagangan kepada pelanggan ya, sebesar $1.150. Dengan periode kreditnya itu M/30. M/30 berarti jangka waktu kreditnya, masa waktunya itu selama 30 hari. Nah, di sini tidak ada diberikan diskon ya, karena di sini terminnya itu atau periode kreditnya selama hanya N/30, yaitu jangka waktunya. Tidak ada periode diskonnya. Nah, kita jual seharga 1.150. Barang dagangan itu mempunyai nilai pokok atau harga pokok sebesar 790 gitu. Kalau kita pakai sistem periodik, berarti kan kita hanya mencatat penjualannya saja ya, piutang pada penjualan. Tetapi kalau perpetual, selain kita mencatat biaya harga jualnya juga, piutang pada penjualan, kita juga bikin satu jurnal lagi, di mana kita ada mencatat yang namanya persediaan berkurang, HPP bertambah. Senilai $790. Jadi jurnalnya tinggal kita pindahkan ke buku jurnal. Jadi tadi tanggal berapa? Tadi tanggal 8 April. Jadi di sini 8 April. Yang pertama kita bikin jurnal penjualannya, yaitu karena ini secara kredit ya, jadi kita tampung ke piutang usaha atau account receivable. Kreditnya sales revenue atau penjualan. Senilai berapa? Senilai harga jualnya, yaitu senilai 1.150. Debit dan juga di kredit. Selain buat jurnal ini yang tadi saya sampaikan, kita bikin satu jurnal lagi, yaitu akui adanya persediaan berkurang, HPP bertambah. Karena kita jual barang dagang kita, berarti barang dagang kita berkurang. Di sebelah mana? Di sebelah kredit. Persediaan berkurang di sebelah kredit, debitnya kita catat ke HPP, harga pokok penjualan. Nilainya berapa? Nilainya itu bukan 1.150 ya, tetapi 790. Debit dan juga di kreditnya gitu. Selesai yang 8, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 10 diterima kredit, maksudnya ini nota kredit ya, diterima nota kredit senilai $60 dari JMAC Company atas barang yang diretur, yaitu raket yang diretur atau yang dikembalikan kepada JMAC Company ya. Berarti di sini ada retur pembelian. Nah, kalau retur pembelian di periodik berarti kita catat ke retur pembelian. Kalau sistem perpetual, kita catat ke yang namanya persediaan. Persediaan kita bertambah atau berkurang. Kita balikin barang dagangan yang udah kita beli. Berarti persediaan kita berkurang di sebelah kredit. Debitnya apa? Kita catat ke
mengurangi nilai dari hutang. Karena kita belinya secara kredit di sini, nih, yang tanggal 4 ini. Kita beli secara kredit, kalau kita retur kembali ya hutang kita berkurang. Senilai berapa? Senilai 60 dolar. Gitu. Jadi kalau perpetual periode kan kita tampungnya ke retur pembelian ya dan pengurangan harga. Kalau perpetual kita langsung kurangi nilai persediaan kita karena kita balikin di situ. Tanggal 10, lanjut ke tanggal 11. Tanggal 11 dibeli sepatu tenis dari Lisport secara tunai 420. Dibeli barang dagangan. Berarti di sini ada persediaan bertambah, yaitu inventory di sebelah debit, kreditnya secara tunai berarti cash. Ada cash catat 420. Kalau periodik berarti yang pembelian ya purchase ya, debitnya purchase bukan inventory. Karena ini perpetual ya kita catat ke inventory, langsung persediaan bertambah. Nah maka dari itu kalau perpetual sebenarnya kita nggak perlu perhitungan fisik lagi. Mutasi dari transaksi atas persediaan barang dagang secara kronologisnya, secara transaksinya sudah catat setiap kali ada pembelian, ada retur maupun ada penjualan dan juga returnya. Jadi nilai persediaan sudah menunjukkan nilai yang up to date atau yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di akhir periode. Kalau periode kan tidak tercatat ya persediaan kita ya, semuanya kita catat ke rekening terpisah. Nah maka dari itu di akhir periode harus kita lakukan stock of name, perhitungan fisik untuk mengidentifikasi, mencari nilai persediaan akhirnya berapa dan juga yang terjual berapa. Kalau itu periode ke perpetual ya lebih sederhana, cuma repotnya itu pas jurnalnya saja. Tetapi ya saya rasa ya nggak gimana terlalu repot juga sih. Toh kalau periodik juga kita buat jurnal kan gitu. Cuma kalau perpetual pada saat penjualan ada satu jurnal tambahan lagi, yaitu mencatat HPP gitu. Lanjut ke tanggal 13. Tanggal 13 kita bayar semuanya, bayar hutang kepada JMAC. Nah JMAC itu sebelumnya kita membeli barang dagang 760 ya di sini. Dan 760 kan udah kita balikin ya. Ada balikin sebesar 60 di sini. Kok biaya angkutnya tidak dibayar? Biaya angkut ini sudah kita bayar di tanggal 6, kan kita bayar di sini, bukan masuk ke hutang. Hutang kita itu hanya sebesar 760 dan juga ada 60. Jadi total hutang kita sisa berapa? Coba cek di jurnal. Di jurnal tadi kan ada 760 ya di tanggal 4 ya. Kemudian ada retur, di mana retur mengurangi hutang nilainya 60. Kredit 760 kita debitkan 60, berarti tersisa 700. Nah di sini kita lunasin 700-nya di tanggal 13. Di tanggal 13 April. Nah, dapat diskonnya. Coba kita lihat. Di sini ada periode diskonnya itu 2/10/30. Kalau kita lunasin di bawah tidak lebih dari 10 hari, berarti dapat diskon. Ini tanggal 4 nih. Tinggal tambahkan dengan 10. Berarti tanggal 14 ya. Tanggal 14 periode akhir periode diskonnya. Dilunaskan di tanggal 13. Berarti masih dapat diskon. Diskonnya berapa? Yaitu sebesar 2%. Jadi hutang yang kita bayar yaitu 760 kurangi 60 sisa 700. Sisa 700 ya di sini ya. 700. Karena kita bayarnya di periode diskon, berarti kita dapat potongan. Kita nggak perlu bayar 700. Kita cukup bayar 700 kurangi dengan diskonnya. Diskonnya 2%. Berarti kita kalikan 700 kalikan 2%. Dapat berapa? Yaitu dapat 14 ya. 14 ini mengurangi nilai pembelian. Mengurangi nilai dari persediaan barang dagang kita ya. Yang 700 hanya nggak seharga 700 karena kita bayarnya di periode diskon. Jadi karena ada ini kita dapat yang namanya potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini kalau periode kita catat ke potongan pembelian di kredit, tetapi kalau perpetual langsung kita catat ke persediaan barang dagang atau inventory. Jadi persediaan barang dagang kita berkurang 14 nilainya karena dapat diskon kan. Jadi nilai bersih yang kita beli ya tidak sebesar 700, melainkan 700 kurangi dengan 14 yaitu 686 harusnya. Jadi kas yang kita bayarkan yaitu
686. Gitu. Jadi di sini kita bayar hutang kita 700, dapat diskon 14, kita langsung kurangi nilai persediaan, sisanya kita bayar kas 686. Lanjut tanggal 14. Tanggal 14 dibayar baju pakaian tenis ya, dan juga celananya pakaian tenis dari Everett Sportwear senilai 800. FOB shipping point, diangkut ditanggung sama pembeli. Kita pembelinya, berarti kita tanggung dengan jangka waktu 3/10 M/60. Jadi kalau dilunaskan jangka waktunya 60 hari, jangka waktu kreditnya dilunaskan apabila tidak lewat dari 10 hari dapat potongan sebesar 3%. Dibeli secara kredit. Berarti di sini tanggal 14 ada pembelian. Pembelian kita catat ke persediaan barang dagang atau inventory. Kreditnya apa? Karena belum kita bayar, catat ke hutang usaha. Nilainya berapa? 860. 800 ya. Oke. 800 yang di sini ya. Catat 800. 14. Lanjut ke 15. Tanggal 15 diterima kas. Nah, ya, diterima kas atas pengembalian barang dagangan yang kita beli dari Lisport. Karena barang dagangan barang tersebut rusak, yang jadi diretur. Jadi diretur senilai 50. Lisport ini kita jual kita beli secara tunai ya. Kita beli secara tunai. Ternyata barangnya ada rusak, dibalikin ke Lisport. Nah, Lisport balikin ke kita dalam bentuk uang tunai. Ya. Jadi di sini ada kas yang kita terima di tanggal 15. Tanggal 15 ada kas yang diterima. Debitnya kita ada terima kas juga. Kas bertambah di sebelah debit, kreditnya kita kurangi nilai persediaan kita. Kan retur pembelian. Retur pembelian kalau periodik, kalau perpetual langsung catat ke mengurangi nilai dari persediaan. Nilainya berapa? Yaitu sebesar 50. 50 ya, benar ya, 50. Tanggal 17. Nah, tanggal 17 dibayar biangkut lagi. Tadi biangkut dari Everett Sportwear itu bahwa kita FOB shipping point, kita terima biangkutnya, kita bayar, kita tanggung biangkutnya. Berarti di sini dibayar biangkut senilai 30. Biangkut untuk perpetual kita langsung catat ke nilai persediaan. Di debit, kreditnya kas, dibayar tunai. Nilainya 30 sebesar nilai biangkutnya. Tanggal 17, tanggal 18 dijual barang dagangan kepada pelanggan 980 dengan termin N/30. Berarti nggak ada diskon ya, jangka waktu 30 hari. Nilai barang dagang, harga pokok dari barang dagang yang dijual yaitu sebesar 520. Tanggal 18 berarti ada penjualan, catat dengan penjualannya. Yaitu ada secara kredit, bukan secara kredit ya, yang ke-30. Berarti di sini ada piutang usaha, kreditnya sales revenue atau penjualan. Nilainya berapa? Seharga nilai jualnya 980. Selain jurnal ini, karena kita pakai perpetual, kita bikin satu jurnal mencatat persediaan berkurang, HPP bertambah. COGS atau cost of goods sold-nya di debit, persediaan berkurang di kredit. Nilainya berapa? Nilainya bukan 980 tetapi harga pokok barangnya yaitu 520. Kalau kalian catat senilai 980 berarti Pak Pok dong. Penjualannya 980, terus HPP-nya juga 980. Laba kotornya sama dengan 0. Nah, itu kan salah ya. Tetapi kita catat senilai harga pokoknya yaitu 520. Bentar, saya pindahkan dulu. 520 di sini. 520. Oke ya, tanggal 18. Kita lanjut ke tanggal 20. Tanggal 20 diterima $600 secara tunai dari member atau pelanggan atas pembayaran piutangnya.
ya atas pembayaran tagihannya. Kan kita udah jualkan ke member secara kredit, dibayar sama si member atau pelanggan. Berarti di sini ada kas yang diterima di tanggal berapa? Di tanggal, tunggu bentar, tanggal 20. Berarti di sini ada kas yang diterima, kreditnya berarti piutang usaha dilunasin sama si pelanggan. Kas di debit, piutang di kredit senilai 600. Kemudian tanggal 21. Nah, dibayar kepada Average Sportswear secara tunai atau bukan secara tunai, tetapi dilunasi hutang kepada Average Sportswear di sini. Average Sportswear di sini ya, yang tanggal 14 ini ya. Yang tanggal 14 ini. Nah, tanggal 14 ini kan kita beli sebesar 800 ya. 3/10. Dapat potongan diskon tidak? Coba kita hitung. Tanggal 14 kita tambahkan 10. Berarti tanggal 24 di periode diskonnya. Dilunaskan di tanggal 21. Berarti masih dapat diskon. Ya, masih dapat diskon. Nah, di sini berapa tadi? Nilainya itu 800 ya. Nilainya 800. Ada retur tidak? Tanggal 15 tidak ada. Ini bayar diangkut, udah kita bayar, nggak ada masalah lagi. Dijual barang dagang, terima kas, dibayar full. Nah, berarti nggak ada retur ya. Berarti total hutang kita ya masih sama, yaitu sebesar $800. Berarti debetkan hutang senilai $800. Karena dilunaskan tanggal 21 masih dalam periode diskon, berarti dapat potongan pembelian. Potongan pembeliannya yaitu sebesar 3% dari 800, yaitu 24. Nah, 24 ini kalau kita periodik catat ke potongan pembelian di sebelah kredit. Karena ini perpetual, langsung kita kurangi nilai persediaan kita. Catat ke inventory. Kemudian sisanya kita bayar tunai, bayar secara kas, yaitu 776. Itu. Jadi barang dagang kita atas pembelian dengan average itu semua bukan 800, nilai bersihnya itu ada 776. Maka dari itu dari 800 harus kita kurangi inventory kita 24 agar menunjukkan nilai bersihnya yaitu 776 atas persediaan kita yang dibeli dari average sportswear itu. Tanggal 21 lanjut ke tanggal 27. Nah, tanggal 27 itu menggaransikan atau mengurangi harga, ada pengurangan harga kepada pelanggan atas baju tenis yang tidak properly atau tidak baik ya, yang kondisinya tidak bagus, senilai 40. Tadi kan member beli secara kredit ya. Nah, karena dibeli secara kredit, kemudian si member komplain nih, barang saya nih tidak sesuai dengan pesanan misalnya, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, yang diberikan. Nah, jadi saya minta pengurangan harga di sini. Nah, pengurangan harga ini tidak mengembalikan barang dagangan, otomatis tidak ada inventory yang perlu kita catat. Ya, berarti kita di sini cukup mencatat adanya retur penjualan. Ada retur penjualan di tanggal berapa? Di tanggal 27. Nah, tanggal 27 ada retur penjualan, sales return and allowance, nilainya 40. Nah, kita balikin secara balikin ya, berarti otomatis piutang usahanya berkurang, mengurangi piutang kepada member atau pelanggan senilai 40. Nah, di sini ada barang dagang yang dikembalikan tidak? Tidak ada. Kalau sesuai dengan informasi di soal, transaksi nomor 27 ini tidak ada barang dagangan yang dikembalikan. Berarti tidak perlu adanya jurnal pengembalian barang dagangan. Ya, cuma kita catat adanya retur pembelian dan pengurangan harga. Di sini lebih ditekankan terkait dengan pengurangan harga, bukan retur pembelian. Kalau retur pembelian, bukan retur pembelian, retur penjualan. Kalau retur penjualan, kalau sales return ini, berarti ada barang dagangan yang kita terima kembali. Nah, kalau ada barang dagangan yang kita terima kembali, otomatis kita harus membuat satu jurnal tambahan, di mana kita ada mencatatnya
inventory atau persediaan barang dagang bertambah kembali di sebelah debit. Kemudian kita kurangi nilai HPP kita karena dibalikin barang dagangan kita. Dibalikin otomatis HPP kita juga berkurang. Persediaan bertambah, HPP berkurang di sebelah kredit. Ya. Ini kalau saya tekankan lagi, ini kalau ada retur penjualan. Tetapi di soal nomor 27 ini bukan retur penjualan, tetapi pengurangan harga, di mana tidak ada barang yang dikembalikan. Tidak perlu jurnal ini. Kalau ada retur penjualan, berarti ada pengembalian barang dagang. Kita perlu menjurnal kembali, persediaan kita bertambah, HPP berkurang. Itu. Jadi, di soal nomor 27 ini bukan retur penjualannya, tetapi pengurangan harga. Lebih ditekankan pada pengurangan harga. Cuma rekeningnya kan kita gabungkan, retur penjualan dan juga pengurangan harga. Di situ. Tanggal 27 selesai, lanjut terakhir, tanggal 30. Diterima kas dari pembayaran dari pelanggan, sebesar 820. Ini gampang ya. Ini seperti biasa, berarti di tanggal 30 April di sini ada kas yang diterima dan juga ada piutang usaha yang berkurang. Nilainya berapa? 820. Oke, selesai untuk jurnalnya. Untuk penjurnalan selama transaksi terkait dengan bulan April selesai. Kemudian diminta apa? Diminta melakukan posting ke buku besar. Ya, posting ke buku besar yang poin B. Nah, posting ke buku besar ini di soal sudah diinformasikan terkait dengan rekening-rekening yang digunakan. Di sini ada kas dengan nomor rekening 101, ada piutang usaha dengan rekening 112, persediaan 120, hutang usaha 201, modal saham biasa dengan nilai dengan nomor rekening 311, penjualan barang dagang 401, retur penjualan dan pengurangan harga 412. Kemudian ada COGS atau HPP senilai dengan nilai nomor rekening 505. Tinggal kita buat buku besarnya. Ya. Tinggal dibuat buku besarnya. Saya coret dulu, saya hapus dulu. Ya, tinggal dibuat buku besarnya. Nah, kemudian tadi yang nomor rekeningnya kita masukin kan masing-masing nomor rekeningnya, masing-masing buku besarnya. Pada saat posting selesai, dilakukan posting, kolom referensi di kolom jurnal itu harus kita catat di sini. Ya. Misalnya kas 101 tadi ya, kita tulis di kas 101 di buku jurnal di kolom referensinya ini. Gitu. Nah, kita ke buku besarnya. Ini buku besarnya sudah saya bikin, sudah saya buat sederhana ya. Saya buat lebih sederhana. Nah, ini buku besarnya. Jadi kita mulai dari kas dulu, 101. Nah, terkait dengan kas 101, di saldo awal sudah ada ya. Ada saldo kas ya. Nah, kita pindahin dulu masing-masing saldo awalnya. Kita mulai dari kas. Di sini di saldo kas ada saldo awal sebesar 2.200. Kita masukin ke balance-nya. Balance ini tidak dipisahin debit kredit lagi ya. Ya, kita tahu kas itu saldo normalnya di debit. Berarti kalau positif berarti saldonya itu ada di sebelah debit gitu. Kemudian kas tidak mungkin di sebelah kredit ya. Minus ya kan. Kemudian ada apa lagi? Selain kas ada inventory atau persediaan barang dagang. Kita masukin 2120 1.800 di sebelah debit. Kemudian ada modal saham biasa. Ya, kita tinggal masukin aja di sini. Modal saham biasa di sebelah kredit senilai $4.000. Selesai balance-nya. Ya, saldo awalnya sudah kita pindahkan semua, baru kita lanjut ke posting. Nah, kita posting mulai dari yang pertama dulu ya. Saya ambil contoh yang pertama. Jadi yang berikutnya tidak saya jelaskan lagi. Jadi yang pertama kita debitkan inventory atau persediaan barang dagang 760. Kita posting ke 760 di sini. Jadi ada bertambah ya senilai 760. Referensinya kita kasih di kolom referensi kita kasih keterangan jurnal halaman 1 atau J1 sesuai dengan instruksi yang ada di soal. Debit 760 bertambah dari 1.800 tambah 760 menjadi 2.560. Nah,
Kalau udah kita posting ya kita catat ke kolom referensi di buku jurnal. Ini 120 sesuai nomor rekeningnya. Kemudian kita kreditkan account payable 201. Kita masukin ke account payable-nya, yaitu sebesar 201 di nomor rekening 201. Sebesar berapa? 760 di sebelah kredit. Itu postingannya ya. Jadi untuk penjelasannya dinolin aja. Saya langsung jelasin aja. Jadi tinggal diposting aja debit kreditnya masing-masing rekening dari kas sampai dengan GeoGS-nya atau HPP-nya. Nah, ini dapat rekening kas di akhir April per 30 April tersisa $1.710. Nah, ini kolom referensinya juga saya langsung isi aja ya, karena sudah saya posting sebelumnya. Ya, saya nggak jelasin satu-satu lagi, tidak keburu waktu nanti. Ya, jadi singkat saja. Kalau tidak dimengerti silahkan ditanyakan di grup WA. Ya, nanti kunci jawabannya akan saya sampaikan, akan saya jelaskan, akan saya berikan kunci jawaban ini di Google Classroom nanti. Nanti kan tinggal cek, tinggal pahami, tinggal pelajari sendiri. Kalau ada yang tidak dimengerti, kalau masih ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di grup WA. Kita diskusikan sama-sama. Kemudian ada piutang usaha ya. Di sini tidak ada saldo awalnya. Kita langsung ada transaksi di tanggal 8 menambah, kemudian tanggal 18 juga menambah. Menambah 980. Kemudian ada pembayaran piutang usaha kita ya 600, kemudian ada retur, kemudian ada pelunasan 820. Totalnya sisa saldo piutang usaha kita per 30 April $670. Kemudian persediaan. Wah, persediaan lumayan banyak ya. Persediaan berarti saldo akhirnya setelah diposting dapat 2.392. Ini terkait dengan persediaan. Nah, jadi di sini kalau kita pakai sistem perpetual, itu semua mutasinya itu tercatat di sini pada saat beli, kemudian ada biaya angkut, kemudian kita jual, kemudian ada kita jual, kemudian ada retur lagi, retur pembelian, kita beli, kemudian ada potongan pembelian, kemudian ini ada pembelian, ada ini retur atau apa ya, atau potongan pembelian 50 itu apa, tanggal 15 kita lihat transaksi tanggal 15 itu retur ya, ada retur pembelian ya di sini ya, kemudian ada potongan ini tanggal 17 ada biaya angkut, ada potongan biaya angkut, kemudian penjualan dan juga retur penjualan. Nah, kalau di perpetual kita dapat lihat mutasinya nih, pergerakan setiap kali transaksi baik pembelian dan kawan-kawan maupun penjualan dan kawan-kawannya. Tetapi kalau kita pakai per periodik itu tidak tercatat, tidak terlihat di persediaan kita, semuanya itu tercatat terpisah. Pembelian barang dagang kita catat ke rekening terpisah, yaitu pembelian, biangkut pembelian, potongan pembelian, dan retur pembelian. Kemudian kalau ada penjualan kita tidak mencatat adanya HPP maupun persediaan berkurang, kita hanya buat jurnal penjualannya saja gitu. Jadi kalau periodik tidak bisa kita lihat mutasi dari persediaan barang dagang secara pembukuan kita gitu. Jadi di akhir periode baru kita tahu sisa berapa, terjual berapa di situ. Itu bedanya antara sistem pencatatan periodik dengan sistem pencatatan perpetual. Ya, lanjut ke hutang usahanya. Di hutang usahanya setelah diposting saldo akhir per 31 April 0 ya. 760 kita ada retur, kemudian kita lunasin, kemudian ada beli lagi secara kredit dilunasin lagi, berarti nggak ada sisa lagi, hutang usaha sama dengan 0. Modal saham juga tidak ada perubahan, tidak ada transaksi terkait dengan penerbitan saham yang baru, berarti masih sama dengan saldo awalnya yaitu 4.000. Lanjut ke penjualan, ada 2 kali penjualan, berarti dapat saldo akhirnya 2.130. Kemudian ada retur penjualan di tanggal 27 tadi
sebesar 40, pengurangan harga ya, dan juga HPP-nya. Ada 2 kali jualan, berarti 2 kali pencatatan atas HPP-nya. Itu tanggal 8 dan tanggal 18. Dapat total HPP-nya 1310. Di sini tidak ada retur penjualan ya, di mana pengembalian barang. Jadi HPP kita tidak berkurang di sini. Yang tadi itu pengurangan harga. Nah, setelah kita posting ke buku besar ke masing-masing rekeningnya, dapat saldo akhir masing-masing rekening, kita pindahkan ke yang namanya neraca saldo. Nah, siklus ini sama seperti dengan siklus perusahaan jasa ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi tidak saya jelaskan sebagai segimana rinci lagi. Kita tinggal pelajari terkait dengan video-video sebelumnya ya, kurang lebih sama. Di sini cuma bedanya itu terkait dengan penjualan dan pembelian barang dagangannya saja gitu. Terkait dengan pencatatan atas persediaan barang dagangannya saja yang berbeda. Tetapi secara siklusnya itu tetap sama. Jadi di sini ada rekening kas di sebelah debit, kemudian ada piutang usaha sebelah debit, ada persediaan, kemudian ada compable semuanya udah nggak perlu kita masukin ya, karena udah nol, nggak ada nilai lagi. Kemudian ada modal saham, ada penjualan, pengurangan harga, dan juga HPP ya, pengurangan harga di debit, HPP di debit. Total debit dan kredit harus seimbang ya. Di sini di jurnal juga sama, total debit dan total kredit itu harus seimbang. Nih yang di sini, nah ini harus seimbang ya gitu. Kemudian neraca saldonya juga seimbang. Oke, selesai untuk neraca saldonya, tinggal lanjut ke penyesuaian ya. Tetapi di soal tidak diminta buat jurnal penyesuaian, kita cukup sampai di sini untuk soal nomor 8. Kalau misalnya lanjut ke penyesuaian ya, berarti ya penyesuaian sama seperti perusahaan jasa biasanya. Misalnya pelengkapan, pemakaian perlengkapannya berapa, atau ada beban gaji yang belum dibayarkan berapa, terkait dengan penyusutan dan lain sebagainya. Ya, di sini cuma ada penambahan penyesuaian atas persediaan barang dagang. Itu pun kalau kita pakai sistem pencatatan periodik. Kalau kita pakai perpetual, tidak perlu namanya penyesuaian atas persediaan barang dagang, kecuali ada selisih stok antara pembukuan pelaporan dengan fisik persediaannya itu berbeda. Nah, itu perlu dilakukan penyesuaian atas persediaan barang dagang. Tetapi secara umum, sistem perpetual sebenarnya tidak perlu dilakukan penyesuaian atas persediaan barang dagang, kecuali ada kondisi khusus ya gitu. Bedaannya kalau periodik itu wajib, karena persediaan kita tidak tercatat baik masuk maupun berkurang di rekening persediaan, jadi kita perlu yang namanya penyesuaian atas persediaan barang dagang untuk sistem periodik ini gitu. Tapi perpetual tidak perlu. Oke, selesai untuk soal nomor 8. Selesai dari jurnal, kemudian posting ke buku besar, dan juga penyusunan neraca saldonya.